Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk diskusi PPKN. Sebelum memulai diskusi, marilah kita berdoa semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai diskusi hari ini, Ustazah mau nanya dulu. Kalian masih ingat materi-materi sebelumnya tentang jenis pemerintahan secara vertikal dan horizontal, apa saja? Ada yang masih ingat? Agak lupa. Kalau yang secara horizontal dulu, itu berdasarkan fungsinya. Masih ingat DPR, MPR, Presiden? DPR tugasnya membuat undang-undang. Ya, membuat MPR undang-undang. tugasnya mengesahkan undang-undang. Bahkan, Presiden dan wakil presiden tugasnya menjalankan undang-undang. Terus ya, betul. Komisi Yudisial dan MA dan MK tugasnya menghukum orang melanggar undang-undang. Ya, atau kekuasaan yudikatif ya. Nah, kemudian kalau yang jenis pemerintahan secara vertikal, masih ingat? Yang berdasarkan tingkatan-tingkatan. Dari gubernur Oh ya, Ya, gubernur. dari RT dari wali kota atau bupati. Dari yang ini dulu, yang kalau yang provinsi. Provinsi oleh Gubernur. siapa yang berkuasa? Gubernur. Gubernur. Setelah provinsi, Kota. kota. Kota siapa yang memimpin? Wali kota. wali kota. Nah, baru kecamatan, lurah, sampai RT. Nah, kemudian kalau yang lembaga pemerintahan yang kementerian, masih ingat jenis-jenis kementerian yang ada di Indonesia? Kementerian non pemerintahan sama pemerintahan. Mungkin maksudnya untuk lembaga pemerintahan itu kan ada dua ya, lembaga pemerintahan kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, berarti kalau yang lembaga pemerintahan kementerian itu kan kayak jenis-jenis kementerian. Nah, di Indonesia nama-nama kementeriannya apa saja? Kementeriannya di bidang politik tuh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Ya. Di bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan. Kementerian di kemaritiman, Kementerian Kelautan atau dan Perikanan. Oke, thank you Agus. Atau Fakih mau menambahkan lagi nama-nama kementerian yang ada di Indonesia? Kalau yang mengurus sekolah apa kementeriannya? Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti, oh ya, satu lagi, lembaga pemerintahan non kementerian. Non kementerian tuh lembaganya kan? Ya, nama-nama lembaganya. BMKG, BMKG, terus Badan Intelijen Negara. Ya, Badan Intelijen Nasional ya, atau BIN. Ekonomi kreatif. Ya. Terus Badan Informasi Geospasial. Lembaga Ketahanan Nasional. Sama lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Oke, thank you Fakih. Agus mau menambahkan lagi? Enggak ada. Nah, kalau ini badan yang mengelola untuk yang obat-obat makanan itu apa badannya? Badan POM. Ya, Badan POM ya. Nah, jadi kan tadi
kita sudah menyebutkan nama-nama pemerintahan ya. Jadi semua pemerintahan itu dia melaksanakan tugasnya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini kita akan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan di pemerintahan. Yang pertama, kita bahas dulu yang sila pertama. Ketuhanan Maha Esa. Nah, ya, sila ke-1 apa bunyinya? Ketahanan kehutanan. Ketuhanan Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, di sini ada makna sila ke-1. Ustazah minta tolong, Agus, tolong bacakan makna sila ke-1. Bisa Satu, kelihatan pengakuan. screen-nya? Oh ya, silakan. Makna 1, pengakuan adanya Chaos prima sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Oke, thank you Agus. Nah, jadi ini kan makna sila pertama. Ini kan yang diharapkan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, akan tetapi dalam kehidupan pasti ada sesuatu hal yang tak terduga ya, atau sesuatu kayak timbul masalah. Nah, di sini Ustazah menyajikan salah satu masalah yang bertentangan dengan sila ke-1, yaitu terorisme. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi apa penyebab masalahnya ini, kemudian kita identifikasi solusinya atau sikap pemerintah terhadap masalah tersebut. Nah, kita bahas dulu. Di sini yang sila ke-1, Ustazah menampilkan masalahnya terorisme. Nah, menurut kalian penyebab terjadinya terorisme itu apa? Silakan. Penyebabnya Ya, Paki. Salahnya pengertian, Salahnya salahnya ideologi. mungkin volume suaranya bisa dibesarkan. dibisiki setan saja. Ya, bisa juga. Divisi kesehatan. Terus, apa lagi? Pengetahuan yang kurang lengkap. Ya, betul. Pengetahuan yang kurang lengkap ya. Ada lagi? Kurang lengkap, terus lagi ya. Terorisme ini semacam paham ya. Paham ini Kurangnya orang yang memberitahu. ya, mungkin dia ini apa ya? Salah berguru kayaknya. Salah berguru dalam ini menuntut satu ilmu. Nah, jadi mungkin dia berguru dengan orang yang salah sehingga disalahgunakan pemikirannya itu. Ada lagi yang mau menambahkan penyebab terorisme? Dari Agus? Tidak ada. Seperti mendapatkan pengertian yang salah. Ya, mendapatkan pengertian yang salah ya tadi, atau dia mendapatkan paham yang salah. Oke. Nah, berikutnya kita identifikasi lagi solusinya. Kan Indonesia ini kayaknya marak ya terjadi terorisme. Nah, kalau kalian lihat di berita, bagaimana sikap pemerintah menyikapi terorisme ini? Silakan, Fakih dan Agus.
Kalau kita lihat di berita bagaimana tindakan pemerintah terhadap terorisme, apakah membiarkan atau ada Biasa langkah-langkah aja kan ya. biasa aja? Kalau menurut Agus, Ditangkap. ditangkap. Tadi tuh kayaknya ada yang nyebutkan Badan Intelijen Nasional ya. Iya. Nah, itu kan salah satu tugasnya itu kan adalah ini ya, memberantas terorisme. Nah, jadi mungkin itu adalah salah satu tindakan pemerintah memberikan tugas ke BIN untuk menyelidiki siapa dalam terorisme ini supaya tindakan terorisme ini tidak lagi menyebar di Indonesia. Semoga terwujud ya. Nah, kemudian selain BIN apa lagi dari lembaga pemerintahan? Lembaga pemerintah yang apa saja? Yang bergerak untuk ini melawan terorisme. Polisi itu masuk lembaga pemerintahan atau bukan? Masuk. Masuk. Kalau kementeriannya masuk di mana? Menteri Kepolisian. Polisian atau ini ya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan ya? Iya. Ya, oke. Nah, itu tadi Ustazah menyajikan masalahnya terorisme. Kemudian sikap pemerintah tadi, apa tadi sikap pemerintah terhadap terorisme? Yang Ustazah sebutkan tadi? Ini kenapa? Sikap pemerintah terhadap terorisme. Tadi kan sudah kita bahas ya. Bagaimana sikap pemerintah atau tindakan pemerintah lah. Sikap Menangkap terduga teroris. apa Gus? Menangkap terduga teroris. Bisa dibesarkan atau Ustazah besarkan volumenya. Menangkap terduga teroris. Oh ya, menangkap ini ya. Soalnya terduga itu masih ini ya, mungkin menangkap ininya. Antek-anteknya. Ya, antek-anteknya. Selain terorisme, kira-kira apa lagi kasus yang bertentangan dengan sila ke-1? Bertentangan ateis. Ya, ateis. Ateis itu kan berarti dia tidak percaya Tuhan ya? Iya. Ateisme ya. Kira-kira penyebabnya apa? Seseorang menjadi ateis? Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Kalau Tidak ada yang mendidik. ya, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang ini ya mengajarkan. Kalaunya solusinya menurut Fakih dan Agus? Solusinya, tunggu. Solusi untuk kita kepada orang ateis atau gimana saja? Dari segi kita bisa, kemudian mungkin yang kedua dari segi pemerintah, apa tindakan pemerintah? Kalau kitanya berdoa semoga mendapatkan hidayah. Ya, berdoa. Ya, itu betul. Nah, kalau dari segi pemerintah? Kalau dari segi pemerintah, membuka sekolah-sekolah agama di Indonesia. Oh ya, betul. Jadi ini ya, generasi masa depan bisa belajar di situ ya. Belajar tentang agama. Oke. Untuk yang
sila ke-1 ini ada yang ditanyakan? Tidak ada sudah. Tidak ada. Itu berarti ini ya. Berarti pemerintah menurut kalian sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 atau belum dalam ininya? 1 dan 4 belum sudah. 1 dan 4. 1, 4 dan 5. Maksudnya yang mana? Oh, sila ke-1, 4, dan 5 menurut Fakih. Iya. Mengapa Fakih? Menurut Fakih mengapa belum? Karena kalau yang keempat ya sudah sering melihat sendiri di lingkungan sekitar Ulun lah, terutama di daerah dekat situ. Terus ya banyak lah sesuatu yang memang susah gitu nah saja. Kayak dicerna tuh nah. Kok bisa gini? Kalau di sebelahnya misalnya rumahnya kumuh, di sebelahnya rumahnya tingkat 3 gitu saja. Sering saya melihat kayak gitu. Itu berarti ini ya, sila ke-5 ya. Terus keempatnya juga. Oh ya, itu biasanya Kayak penyelenggaraan pemilu. terus juga yang saya lihat di berita saja di Instagram tuh yang kayak nenek-nenek terpaksa loh karena nggak mempunyai makanan mencuri ya dia, mencuri ubi. Ustazah ada lihat. Sedangkan orang yang bahkan bandar narkoba yang sampai 10 triliun itu dibebaskan secara sukarela saja, seperti itu salah satu contohnya. Ya betul. Berarti ini ya kebijakan pemerintah belum akurat, belum tajam ke atas. Iya. Oke. Kita lanjutkan ke sila kedua ya. Apa bunyi sila kedua? Manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya Ustazah minta tolong ke Fakih. Tolong bacakan Fakih. Makna sila kedua. Fakih ada? Ada sudah. Oke. Silakan bacakan makna sila kedua yang ada di layar. Layar Ustazah bisa kelihatan di tempat Fakih? Bisa saja. Oke. Oh, yang di sini kan saja. Yang makna itu kan ada 3 ya. Tolong dibaca. Ya. Makna yang menjamin penduduk untuk memeluk salah. Menempatkan Di tempat saya masih menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Terus menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu lurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, thank you Fakih. Jadi intinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan berarti artinya sikap antara manusia dengan manusia lainnya itu harus bersikap adil ya dan memiliki adab. Nah, di sini Ustazah menyajikan kasus atau masalahnya itu tentang perdagangan manusia. Menurut kalian mengapa masalah ini perdagangan manusia ini bertentangan dengan sila kedua? Karena yang dijual masih memiliki akal saja. Iya, betul. Berarti ini ya yang melakukan perdagangan manusia ini berarti ini apa istilahnya? Tidak memiliki adab terhadap manusia lainnya. Kalau zaman dulu pas saja yang kayak budak-budak tuh kan ada saja. Oh iya, budak.
Nah, makanya kan dalam ajaran Islam itu ada apa ya? Kalau yang di sejarah Islam ya, zaman dahulu itu kan ada boleh apa itu istilahnya membeli budak. Nah, Hmm, tapi setelah dibeli budak otomatis kan dia bebas ya. Nah, jadi iya. kayak di dalam ajaran Islam itu boleh membeli budak tujuannya untuk membebaskan dia dari perbudakan. Kemudian kalaunya ini bisa dinikahi atau dibebaskan pilihannya. Kalau zaman sekarang ini kan perdagangan manusia itu tujuannya ini ya, untuk mengambil organ-organ manusia secara ilegal. Iya. Paling mahal tuh apa sudah? Organ paling mahal sudah. Mungkin jantung kali ya, jantung. Jantung Jantung tuh bisa dipasang lagi nggak sih gitu kah? kan ada ini operasi transplantasi jantung kalau kada salah istilahnya. Tuh gimana? Bertukar jantung gitu kan sudah? Jantungnya kayak di jantung yang si apa namanya istilahnya penerimanya itu kan dilepaskan ya dari tubuh Uh, pasien. belum nggak mati, nggak mati kan sudah? Nah itu dalam waktu ini Masih ada waktu. mm-mm, harus dalam Oh, gitu langsung dan apa namanya yang jantung yang mau dipasangkan atau jantung donornya itu harus di dalam ice box hmm. supaya ini apa tidak terjadi pembusukan. Oh ya ya ya. Nah, kita bahas Dikira saya jantung tuh nggak bisa dicopot saja, kalau dicopot mati. em, bisa tapi sulit dan harus dilakukan oleh ahlinya yaitu dokter bedah jantung. Biasanya itu ada di mana ya? Di film-film mungkin bisa biasanya tuh apa ya? Film-film Amerika tuh ada. Ustazah lupa judulnya. Di situ ada dia kayak menampilkan proses bedah-bedah ada jantung, hati kayak gitu. Dan sebelum Ginjal. ya ginjal. Nah, sebelum mendonorkan itu organ donornya ini harus disimpan dalam ice box. Harus Hmm. dipertahankan suhu dinginnya. Jangan sampai jadi suhu ruangan karena kan kalau suhu ruangan itu bisa menyebabkan pembusukan organnya. Karena dia harus didonorkan harus dalam keadaan baik kayak gitu organnya. Kalau yang secara legal ya. Kalau yang ilegal ini mungkin tetap disimpannya juga di icebox tapi secara apa ya istilahnya? Secara prosedur Kalau orang tanpa jantung tuh betulan bisa hidup kah atau apa sudah? orang tanpa jantung itu pasti ini tidak bisa hidup. Kecuali kalau yang ginjal. Kalau ginjal kan bisa, cuman satu aja. Berarti ginjal satunya tuh nggak berguna gitu kan sudah, nggak berfungsi. Ya misalnya kan gagal ginjal ya. Salah satunya ginjalnya tidak ini sudah rusak Satu ginjalnya dijual. atau karena perlu duit kan biasanya ada yang menjual organ. Tapi Berarti ginjal yang satunya kita ini nggak berfungsi gitu kan saja, nggak memang betul-betul nggak terpakai kan saja, karena bisa didonorkan gitu atau dijual. iya tapi Pakai satu ginjal aja bisa. otomatis apa namanya sistem pengeluarannya juga kurang maksimal ya karena kan ginjal itu fungsinya berperan dalam ini sistem ekskresi atau pengeluaran. Hmm. Oke, untuk membahas itu nanti kita bahas di biologi ya lebih detailnya. Kita kembali lagi Iya. ke PPKN. Nah, di sini tadi saja menyebutkan kasus atau masalahnya itu perdagangan manusia. Nah, menurut kalian apa penyebabnya? Tidak adanya adab Tidak seseorang. seorang manusia Tidak ada peri kemanusiaan saja. dan kemanusiaan ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Eh,
Karena peperangan mungkin biasanya kayak gitu loh saja. Oh, Dipicu Karena butuh konflik kayak uang. gitu. oh jadi dia inilah mencari cara ilegal untuk mengambil donor organ mungkin ya. Iya. Oke. Kemudian kalau dari segi solusinya, Biar pemerintah Solusinya, harus solusinya ini ya, pemerintah yang utamanya. Bagaimana? menyelidiki, Ya. menyelidiki. Oh ya, menyelidiki ya. Ini siapa dalangnya ya. iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Berarti saya nanya di Indonesia ini nggak ada loh saja perdagangan manusia. Hmm, kalau di Indonesia mungkin ada, tapi tidak ketahuan gitu. Hmm. Kalau yang terkenal itu yang di luar negeri ya, kayak di Cina. Ustazah baca di berita-berita itu kayak di luar negeri, kayak di Cina itu kan sering terjadi perdagangan organ-organ. Cuma misalnya dulu banyak di Indonesia. Oh ya, di Indonesia ada juga. Yang Agus baca bagaimana beritanya tentang perdagangan yang di Indonesia? Pernah nonton berita ya. Oh, Tahun berapa ya? beberapa tahun yang lalu ya. Iya, soalnya kan itu apa ya? Suatu bisnis ilegal lah istilahnya. Jadi ya operasinya otomatis tertutup. Nah, untuk menyelidikinya, membongkarnya berarti kan itu harus ada tindakan dari pemerintah. Tadi ada yang menyebutkan ini kan apa? Solusi dari pemerintah itu adalah ini, menemukan dalangnya. Tadi siapa yang nyebutkan? Ustazah lupa. Pakai atau Agus tadi? Gimana saja? Yang menemukan dalangnya. Agus. Agus ya. Thank you Agus dan Faki. Nah, ini kan Ustazah nyebutkan kasusnya perdagangan manusia. Nah, menurut kalian apa lagi kasus atau masalah yang menentang atau melanggar sila kedua? Hukuman ke saja? Hukuman. Ini jenis kasus yang menyimpang dari sila kedua. Ini kan Ustazah menyebutkan perdagangan manusia. Nah, selain perdagangan manusia apa lagi? Bullying. Bullying ya, betul. Bullying atau perundungan ya. Menurut kalian Mengejek, apa? Ya, silakan. Paki. mengejek orang lain, menindas. Rasis. Rasis. Ya. Berarti ini bertentangan ya dengan sila kedua. Nah, kemudian Ustazah ketik. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang melakukan bullying? Ya. Tidak ada adab dan kurang pemahaman. Oke. Bisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada saja. Tidak ada. Biasanya kalau yang orang ini ya melakukan bullying itu berarti dia kayak semacam tidak menyukai orang lain ya. Makanya dia menindas, mengejek orang lain. Nah, menurut kalian dari segi keluarganya, kira-kira apa yang menyebabkan dia itu jadi pembuli? Karena mungkin masalah orang tua yang kurang perhatian. Ya. Masalah orang tua misalnya.
Atau mungkin ini ya, orang tuanya tidak Suka mencontohkan. bertengkar. Membuli dia. Kenapa, Pak? Orang tuanya suka bertengkar. Oh iya, Orang tuanya tuh membuli anaknya saja. Jadi anaknya ikut membuli juga. ya betul, bisa juga gitu. Jadi kayak kayak disebutkan Agus tadi, dia melihat orang tuanya sering bertengkar. Terus kata Fakih tadi apa tadi? Melihat orang tuanya berkelahi ya. Iya, terus Jadi anaknya diajak kelahi juga saja. Jadi dia ketahuan. betul betul. Jadi dia karena dia diperlakukan keras oleh orang tuanya, otomatis dia kayak semacam mencari pelampiasan ya dengan melakukan bullying kepada orang yang lebih lemah dari dia. Kayak gitu. Itu Bang, cuman misalnya yang dibully itu melampiaskannya bisa ke keluarga sendiri kah? Nah, kalau yang dibully ini tergantung dia menyikapinya. Apakah dia bisa legowo, mungkin memaafkan, dan mungkin dia mencari lingkungan baru, misalnya pindah sekolah, mencari yang lebih tenang, tidak ada yang membuli dia. Atau kalau dia pendendam, mungkin aku nih dibully, pokoknya aku harus balas dendam. Jadi kemungkinannya itu ada dua, yang ini apa, respon yang dibully ini, antara dia bersabar atau menerima, kemudian atau yang kedua tadi justru dia ikutan membuli orang lain gitu. Kira-kira bisa dipahami, Agus? Ya, bisa. Bisa saja, insya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan penyebab bullying? Oke, kayaknya sudah cukup ya. Tadi intinya dia melakukan kekerasan, salah satunya karena dia ini pelampiasan, atau karena dia termasuk ini golongan keluarga broken home. Mungkin dia melihat ibunya atau salah satu keluarganya mengalami kekerasan, sehingga dia mentalnya itu tidak kuat, sehingga menyebabkan dia melampiaskan ke temannya di sekolah. Nah, kemudian kalau solusinya, kira-kira bagaimana solusinya? Bullying mereka saja. Yang membuli dipukuli oleh polisi saja. Jara dia. Dinasehati saja. Atau kalau saya bisa lihat di komik-komik saja dimasukkan penjara saja, penjara anak. Oh iya, penjara anak mungkin bisa ya, kalau dia ini sudah bullyingnya sudah keterlaluan ya, sampai menyebabkan kasus berat, mungkin sampai ke arah ini pembunuhan. Kan bullying itu kan ke arah kekerasan ya. Nah, kekerasan bisa menyebabkan ke arah kematian kalau terlalu intens. Ya mungkin ini ya diberi sanksi, lebih tepatnya diberi sanksi sesuai kejahatannya. Kalau dari segi pemerintah? Segi pemerintah Seperti memberikan guru dan pendidikan yang lebih layak untuk para bullying. Ya, itu kayak semacam konsultasi ya. Karena kan Ya. bisa dibilang mereka itu semacam ini, ada gangguan kesehatan mentalnya. Mungkin bisa berarah ke ini juga, psikopat. Kan kalau yang kayak menindas, mau apa istilahnya, melakukan kekerasan itu kan ke arah psikopat ya. Psikopat itu kan salah satu gangguan kesehatan mental. Kecuali dia melakukannya secara sadar, nah itu baru harus hukumannya berat.
Dari Agus, ada mau menambahkan lagi Tidak ada. solusinya? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti untuk sila kedua ini sudah lumayan paham ya? Sudah, insya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan. Nah, Ustazah minta tolong lagi ke Agus, tolong bacakan maknanya. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Oke, terus. Nah, intinya sila ketiga ini maknanya ini ya, tidak membeda-bedakan, mau beda suku, beda bahasa, beda golongan, beda keyakinan. Intinya kita satu ya. Nah, di sini Ustazah menyajikan masalahnya itu adalah kerusuhan antar suku. Nah, menurut kalian mengapa masalah ini bertentangan dengan sila ketiga? Karena tidak ada rasa nasionalisme dan kesatuan. Karena perbedaan pemikiran. Ya, perbedaan pemikiran bisa juga. Intinya dia tidak bisa ini ya, menerima perbedaan. Karena kan inti dari sila ketiga ini, walaupun kita berbeda-beda, tapi harus bisa menerima perbedaan tersebut. Kemudian, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan antar suku? Merendahkan suku lain dan menganggap suku sendiri paling baik. Nah, bisa itu. Mantap. Ada lagi? Apa ya? Menganggap Tidak ada rasa diri individualisme. Ya, bisa individualisme. Tadi Agus mau nyebut apa? Tidak ada rasa itu persatuan. Saya tidak ada rasa persatuan. Jadi tadi disebutkan, ini apa tadi? Ini kata Agus tadi kan merendahkan ini ya. Merendahkan Suku lain. rasa lebih tinggi. Dan Kemudian individualisme kata Fakih tadi. Agus tadi menambahkan tidak ada rasa persatuan. Nah, kemudian solusinya, kalau dari pribadi kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan? menghargai itu suku lain. Bermusyawarah. Rajin bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Terus silaturahmi tetap dijaga. Tadi Agus apa ya? Astaga, kurang menghargai suku lain. Ya, menghargai suku lain. Kemudian tadi Fakih ini ya, musyawarah ya. Kalau ada perbedaan ya. Ya betul. Jadi kalau Terus sering-sering silaturahmi. ya betul, mantap. Silaturahmi. Jadi terjalin ini ya, apa istilahnya? Terjalin kerjasama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan bisa langsung dibicarakan kayak gitu. Karena tadi menjalin silaturahmi ya. Nah, kemudian kalau dari pemerintah, bagaimana tindakan pemerintah supaya tidak terjadi kerusuhan? Kan pemerintah sebagai ini ya, mediator atau penengah istilahnya.
Misalnya terjadi kerusuhan antar suku. Biasanya dibawa kemana dulu? Kalau orang-orang ada kerusuhan, Polisi, kantor polisi. ya ke kantor polisi. Karena kan Tentara saja. tentara bisa. Ya, intinya ini ya, bagian keamanan. Karena kan itu kerusuhan itu Diajak bermusyawarah. Kenapa Agus? Pak sudah di kantor polisi dibawa bermusyawarah gitu. Ya bisa. Jadi didudukkan ya, terus dicari tahu apa penyebab mereka jadi rusuh. Kemudian mungkin bisa dicarikan solusinya bersama ya. Untuk sila ke-1 ada yang ditanya, sila ketiga ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kita lanjut ke sila ke-4. Apa bunyi sila ke-4? Tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, Ustazah minta tolong lagi ke Fakih. Tolong bacakan makna sila ke-4. Sila keempat. Makna sila keempat tuh, Yang ini ada saya agak di layar di tempat Fakih sudah muncul? enggak saja masih sila ketiga lah. Kenapa lah? Gitu ya. Nunun sudah sila keempat. Sila ke-4. Mungkin jaringannya saja. Duh. Kalau gitu, Ustazah minta tolong Agus. Agus, tolong bacakan makna sila ke-4. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi ada dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. 3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Oke, thank you Agus. Nah, jadi itu makna sila ke-4 ya, intinya demokrasi, musyawarah, dan adanya putusan yang jujur, transparan. Ya. Nah, di sini Ustazah menyajikan masalahnya itu adalah kecurangan dalam pemilu. Nah, menurut kalian mengapa kasus ini bertentangan dengan sila ke-4? Kecurangan dalam pemilu itu karena tadi ada permusyawaratannya saja. Jadi kan harus dimusyawarahkan secara adil. Sedangkan dia melakukannya secara curang. Ya, betul. Ini ya, melakukan kecurangan dalam ini, jumlah suara. Ada lagi? Mungkin dari Agus? Tidak. Tidak ada. Kita ini lagi berikutnya. Kira-kira apa penyebabnya terjadi kecurangan dalam pemilu? Biasanya ini ya, calon pemimpin. Iya. Pemimpinnya serakah. Ya, serakah, betul. Kalau dia tidak Pelit, medit. Dengan berkuasa. berkuasa, ya. Apa tadi Fakih? Fakih nyebut apa? Penyihir apa? Pemimpinnya medit, pelit saja. Pelit. Mungkin bisa dijelaskan pelit di sini maksud Fakih bagaimana? Pelit untuk menyerahkan posisinya pada orang lain. Oh ya, bisa. Jadi bisa dibilang dia egois ya. Tidak mau berganti. Iya. Betul. Nah, ada lagi penyebabnya? Itu saya. Oh, itu saja. Ini misalnya kan dia, misalkan penyebabnya tuh dia ingin berkuasa ya. Nah,
tujuan dia mau berkuasa itu kira-kira apa? Kurang tahu ya. Gimana? Gimana ini susah? Nah, ini kan salah satu, tadi kan ada yang nyebutkan salah satu penyebabnya itu dia ingin berkuasa. Nah, misalnya dia sudah mencapai tujuannya itu untuk berkuasa. Nah, kekuasaannya itu nanti digunakannya untuk apa? Untuk maksiat sudah sesuatu yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Contoh nyatanya seperti apa yang tindakan maksiat tadi? Korupsi, misalnya pembangunan uang, pembangunan jalan, Betul, korupsi. berarti itu ke arah ini yang kata Agus tadi, serakah dia. Serakah, serakah harta, jabatan. Mungkin kalau dia turun pangkat ini ya, seperti Stres sudah. stres, Langsung ini ya sudah nyaman di posisi tinggi. iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada lagi sudah. Mungkin kalau dari segi solusinya, kalau dari segi pribadi kita bagaimana? Pilihlah pemimpin dengan bijak dan tepat. Betul. Kita harus mengenali ini ya, profil calon pemerintah, calon pemimpin, baik itu di pusat maupun di daerah. Karena kan itu menyangkut ini, kalau dia nanti, Masa depan. ya betul, kan mereka yang memegang pemegang utama kebijakan-kebijakan ke depannya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengenali profil calon pemimpin kita. Nah, kemudian kalau dari segi pemerintah, bagaimana tindakan mereka untuk supaya tidak ada lagi kecurangan dalam pemilu? Dibangun Gimana sih? KPK. Ya, umum KPK terus apa? Tahu tuh. KPK ternyata jelas saja korupsi juga disogok. Gimana saja jadinya? Kan ada kasus-kasus kayak gitu lah. Saya pernah ada lihat berita beberapa. Pokoknya saya ada pernah lihat berita saja di TV One kah? Katanya bagian badan tinggi di di KPK itu juga disogok katanya saja. Yang untuk menyelidiki itu nah disogok katanya biar membohongi fakta yang ada saja gitu katanya. Jadi sebenarnya kalau yang berhubungan dengan politik, pemerintahan itu sangat rawan ya dengan manipulasi data lah istilahnya. Nah, tapi di suatu lembaga pasti tidak semuanya yang negatif. Pasti ada juga yang masih menjunjung tinggi keadilan, kejujuran. Insya Allah pasti ada. Cuman ya itu tadi lumayan berat godaannya. Karena kan itu kayak KPK itu kan lembaga ya. Satu lembaga. Banyak. Nah, Kebanyakan itu bawahannya tuh baik, cuman pemimpinnya aja yang enggak. ya bisa juga karena kan anak buah ini mengikuti ini kan biasanya arahan pemimpin. Kalau pemimpinnya salah, otomatis kedepannya juga salah. Kecuali mungkin ada yang anak buahnya yang tidak mau mengikuti arahan pemimpin. Nah, tapi itu nanti memunculkan kasus baru lagi. Bisa saja dia yang orang yang jujur tadi kan, yang jujur, yang adil malah difitnah. Kan ada kayak sering kasus-kasus di berita. Jadi intinya ya kita mungkin tetap mendoakan semoga pemerintahan Indonesia membaik, terbebas dari kecurangan, dan sila keempat bisa diimplementasikan lah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk sila keempat,
Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada saja. Tidak ada. Oke, kalau begitu kita masuk ke... Oh iya, tambahan lagi. Ikan Ustazah nyebutkan masalahnya kecurangan dalam pemilu. Nah, selain kecurangan dalam pemilu apa lagi? Contoh kasus yang menyebabkan yang bertentangan dengan sila keempat. Korupsi tadi saja. Korupsi bisa ya, korupsi. Korupsi. Iya betul. Ini kan berarti kan korupsi ini dia makan dana rakyat ya, Iya saja. sesuai dengan makna sila keempat yang pertama ini yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin sama ya penyebabnya seseorang jadi korupsi itu serakah. Apalagi? Ada yang mau menambahkan penyebab Korupsi. penyebab korupsi? Karena nafsu yang tinggi saja. Tidak amanah. Tidak amanah, ya bisa. Ini ya, ini dia tergoda dengan uang miliaran, mungkin bahkan sampai. Iya saja. Nah, Suka contohnya, berfoya-foya. ya kenapa Gus? Suka berfoya-foya. Ya suka berfoya-foya ini ya dia gaya hidupnya sangat hedonisme. Nah, contoh nyatanya itu kan ada ya yang baru-baru ini kayak korupsi bansos. Itu kan sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Dana bansos juga dikorupsi. Padahal kan zaman sekarang lagi sulit kayak gitu rakyat Indonesia perekonomiannya. Menurut kalian bagaimana solusi untuk korupsi ini? Kira-kira bagaimana solusi apa ya? Mungkin secara 100% cukup sulit ya memberantas korupsi. Iya saja. Bagaimana? Paling tidak penerus masa depan itu memiliki jiwa yang jauh dari sikap serakah. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Istilahnya. Cara pencegahannya. Supaya generasi masa depan seperti kalian-kalian ini Diri kan sendiri atau pemerintah? tadi Ustazah menyebutkan generasi masa depan ya, berarti dari diri kalian. Kalian ini kan termasuk ini ya, penerus generasi masa depan. Penerus bangsa yang Indonesia. Kalau dari kalian sendiri bagaimana supaya ini terhindar dari korupsi? banyak-banyak apa beristighfar. Ya, istighfar. Menurut kalian korupsi itu terjadi karena kebiasaan atau tiba-tiba? Ada yang kebiasaan, ada yang tiba-tiba juga ya. Oke, kita Ada misalnya dari tiba-tiba. kalau tiba-tiba itu misalnya karena ini dia bekerja yang toksik, penuh dengan tindakan korupsi. Nah, itu bisa kan di awalnya mungkin dia orangnya tidak ini tidak tidak ini memiliki pertama kali. Ya, baru pertama kali istilahnya. Sebabnya bisa karena tiba-tiba atau kebiasaan. Mungkin kalau dari sikap pemerintah
itu bisa ini ya, dari Badan KPK tadi. Kemudian berikutnya sila kelima. Nah, untuk sila kelima ini tugas ya. Di sini ada Ustazah menyebut nyimak. Nah, sila kelima ini tugas ya. Nah, di sini kan ada Ustazah nyebutkan masalahnya untuk yang sila kelima ini distribusi bansos tidak tepat sasaran. Nah, kalian tulis penyebabnya, kemudian solusinya. Solusinya ini dari segi pribadi dan segi pemerintah. Untuk ini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sampai sejauh ini tidak ada sudah. Oke, jadi Ustazah, Semuanya. jadi Ustazah tunggu ya jawaban yang ini, yang identifikasi kasus yang menyimpang dari sila kelima ini, identifikasi penyebabnya, solusinya. Nah, solusinya ini dari segi pribadi dan segi pemerintah. Maksudnya identifikasi penyebab itu gimana saja? Kayak yang kita diskusikan tadi. Oh, seperti itu tadi. Kan tadi ada yang contohnya kayak Secara kelima tadi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh contohnya juga ditulis saja yang menyimpang saja. Contoh yang menyimpang juga ditulis. iya, kan Ustazah menyebutkan distribusi bansos tidak tepat sasaran ya. Nah, kalian tambahkan lagi contoh lain kasusnya. Nah, contoh kasus lainnya kalian sebutkan juga. Nah, terus identifikasi penyebab dan solusinya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang identifikasi solusi atau sikap pemerintah. Itu saja. Yang bawah itu kan segi pribadi dan segi pemerintah itu bagian atas juga kan saja. Tunggu ya, Ustazah perbaiki dulu redaksinya. Nah, di sini jadi identifikasi solusinya itu ada dua ya, dari segi pribadi dan segi pemerintah. Oh ya ya. Cara menjawab tugasnya sama kayak yang kita diskusikan tadi. Apa penyebabnya, kemudian solusinya apa. Sama ini tambahan kasus dari referensi kalian. Kalau ini kan yang bansos tidak tepat sasaran itu referensi dari Ustazah. Nah, kalian identifikasi juga penyebab solusinya sama tambahan dari kasus yang dari referensi kalian. Misalnya kasus apa lagi yang menyimpang dari sila kelima. Nah, itu identifikasi lagi penyebab dan solusinya. Nah, bisa dipahami tugasnya? Bisa. Bisa saja. Kalau gitu kita masuk ke penutup ya. Nah, jadi dalam selama diskusi yang kurang lebih 1 jam tadi, apa saja yang kalian dapatkan? Banyak saja. Ya, alhamdulillah. Apa saja? Tolong sebutkan salah satu atau salah duanya. Silakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk saling bertoleransi, menghargai antara suku, agama, budaya orang lain. Oke, betul. Terima kasih, Agus. Nah, Fakih lagi ya, Pak? Apa saja tadi saja? Oh, yang tadi Kak. Dari diskusi tadi, apa saja yang sudah diperoleh oleh Fakih? Korupsi itu tidak baik. Ya, korupsi itu baik ya, karena itu menyimpang. Oke, berarti materi hari ini sudah lumayan bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke penutup. Ustazah, mohon maaf kalau ada salah hilap dan kekurangan. Untuk tugasnya, Ustazah tunggu.
Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.